Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah perjalanan Bang Harvey. Harvey sudah berada di Walsing dan akan memulai petualangan baru bersama Mandy. Salah satu orang yang diminta untuk menjemputnya mencoba bermain-main dengan Harvey. Agar tidak penasaran langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6160 sampai 6164. Chapter 6160. Mendengar perintah Leighton Xavier, keempat pria berjas hitam itu terlihat ragu-ragu sejenak sebelum meletakkan senjata api di tangan mereka. Leighton Xavier menarik napas dalam-dalam dan segera berjalan ke Harvey York. Dengan senyum yang dipakasakan, dia berkata, "Teman kecil, maafkan aku. Putriku telah dimanjakan sejak dia masih kecil, jadi dia suka berbicara kasar dan membuat masalah. Aku berharap kamu akan bersabar dan tidak mempedulikannya." Charmaine Leighton cepat dan minta maaf kepada pria ini. Charmaine Leighton berdiri sambil terhuyung-huyung pada saat ini, ekspresinya jelek, dan sudut mulutnya bergerak. Tuan Leighton Xavier. Melihat Leighton Xavier tampak marah, Charmaine Leighton berjalan ke Harvey York dengan tampang jelek, dan dengan enggan berkata, "Maaf." Harvey York berkata dengan ringan, "Aku sudah mengatakannya sebelumnya kan? Baiklah, aku akan mengulanginya sekali lagi. Jika permintaan maaf berguna, apa gunanya hukum raja?" Jika Harvey York mengatakannya sebelumnya, mungkin kata-katanya hanyalah gonggongan orang yang tidak kompeten. Tetapi saat dia mengatakan ini sekali lagi, itu adalah penghinaan terhadap seorang atasan. Awalnya, Charmaine Leighton tidak berpikir bahwa Harvey York akan melaporkan apa yang dilakukannya kepadanya. Tapi pada saat ini, dia memiliki intuisi, jika dia benar-benar melapor ke polisi, mereka pasti akan menderita. "Teman kecil, ini semua salahku." Ekspresi Leighton Xavier berubah sesaat, lalu dia berjalan di depan Harvey York dan membungkuk. "Masalah ini, aku pasti akan memberimu penjelasan yang akan memuaskanmu. Jika kamu memiliki persyaratan, katakanlah." Harvey York melirik Charmaine Leighton dan berkata ringan, "Bawa dan serahkan dirimu ke kantor polisi. Mereka harus menghukum kalian sebagaimana mestinya. Jangan khawatir. Ada Lloyd Bowles, pejabat yang netral di kantor polisi umum Desert. Tidak ada yang akan mempermalukanmu dengan sengaja." Mendengar nama itu, kelopak mata Leighton Xavier melonjak, tapi segera dia masih tersenyum dan berkata, "Baik. Kalau begitu aku secara pribadi akan membawa putriku ke kantor polisi di Outskirts." Sambil berbicara, Leighton Xavier berbalik dan segera pergi. Charmaine Leighton dan yang lainnya hanya saling memandang dengan cemas. Leighton Xavier benar-benar menyerah. Saat Leighton Xavier dan rombongannya pergi, Harvey York duduk kembali di kursinya dan mulai memejamkan mata dan beristirahat. Banyak penumpang yang masih check-in, dan tidak ada pramugari di kelas 1, jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu. Di Bandara Internasional Outskirts, Leighton Xavier membawa sekelompok orang keluar dari lobi bandara dengan tatapan muram. Charmaine Leighton mengikuti, dan pada saat ini berkata, "Ayah Baptis, ada apa? Mengapa kita harus menuruti kemauan orang itu?" "Lupakan saja." Leighton Xavier berkata sambil mencibir. "Bagaimana mungkin? Aku akan membawamu untuk menyerahkan diri ke kantor polisi di Outskirts. Tapi jangan khawatir, bahkan jika ada pejabat seperti Lloyd Bowles. Menurut hukum raja, paling-paling, kita hanya akan didenda dan ditahan beberapa saat. Aku akan membayar sedikit lebih banyak uang untuk menyelamatkanmu. Itu tidak akan mempengaruhi rencana perjalanan kita." Mendengar ini, Leighton Xavier dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka jelas turun dari pesawat. Mereka dianggap pengecut. Mengapa mereka benar-benar ingin pergi ke kantor polisi? Leighton Xavier mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya, sebelum berkata dengan ringan, "Anak ini jelas bukan orang biasa, tidak peduli apakah dia benar-benar cakap atau palsu. Sebelum mengkonfirmasi identitasnya, karena kita telah melakukan kesalahan, maka kita harus mengakuinya." Chapter 6161. Leighton Xavier mengeluarkan cincin asap. Memang sangat memalukan untuk pergi ke kantor polisi, dan itu juga akan mempengaruhi rencana perjalanan kita. Tapi kalau anak ini berasal dari 10 keluarga teratas atau 5 klan kuno. Kita sudah melakukan cukup banyak, dan dia tidak akan dapat mengganggu kita lagi di masa depan. Bahkan jika kita bisa datang ke rumahnya dan meminta maaf, itu bisa dianggap sebagai mengenal orang besar. Charmaine Leighton berkata dengan ekspresi pahit. "Tapi bagaimana jika dia hanya seorang bajing? Sampah?" Leighton Xavier melirik Charmaine Leighton. Pada saat itu, hutang ini secara alami akan dilunasi 100 kali lipat. Jika dia menyuruh kita pergi ke kantor polisi selama 1 jam, maka kita akan membiarkannya pergi ke penjara seumur hidup. Ingatlah di masa depan, untuk berbicara dan melakukan sesuatu dengan menggunakan otakmu.
Sekarang adalah momen kritis untuk memperebutkan posisi Presiden Aliansi Bisnis Negara H. Mengerti? Charmaine Layton sedikit mengangguk, tetapi kebencian di matanya tidak bisa disembunyikan. Saat Layton Xavier dan Charmaine Layton menuju kantor polisi, Harvey York sudah lama melupakan hal ini. Sebelum pesawat lepas landas, dia mengirim pesan masing-masing ke Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer, dan segera mematikan ponselnya setelahnya. Sekitar 3 jam kemudian, pesawat tiba di Bandara Internasional Wolsing. Harvey York tidak melewati lorong VIP, tetapi berjalan keluar dari lobi bandara mengikuti arus orang. Dia kemudian menyalakan ponselnya pada saat yang bersamaan. Ada 2 pesan di telepon. Ekspresi penyesalan Cynthia Zimmer, dia menerima undangan dari kru hari ini, dan dia akan pergi ke kru untuk melapor dalam 2 hari terakhir, jadi dia tidak bisa datang menjemput Harvey York secara langsung. Tapi Mandy Zimmer tidak mengatakan terlalu banyak omong kosong, hanya mengatakan bahwa seorang sopir akan dikirim untuk menjemput Harvey York. Harvey York berpikir sejenak, dan setelah mengirim pesan ke Yvonne Xavier, dia berjalan ke tempat parkir sesuai dengan instruksi dalam pesan teks Mandy Zimmer. Di pintu masuk tempat parkir, Mercedes-Benz Maybach berwarna hitam melintas 2 kali saat ini. Seorang pria berjas hitam sedang bersandar di pintu mobil, bermain dengan ponselnya, dan suara memekakkan telinga dari video pendek dari ponsel bisa terdengar dari jauh. Setelah Harvey York melirik plat nomornya, dia melangkah maju dan berkata, "Halo, aku Harvey York." Dia memandang Harvey York dari atas ke bawah pada saat itu, lalu melengkungkan bibirnya dan berkata, "Apakah kamu tamu yang diminta perusahaan untuk aku jemput kali ini? Apa yang dilakukan orang-orang di perusahaan? Siapa saja yang akan mengirim mobil paling canggih?" Pria berjas itu tidak menyembunyikan perasaannya, tetapi langsung mengeluh di depan Harvey York. Jelas dia tidak senang untuk menjemput Harvey York. Dia adalah Aurelio Lee, dan dia adalah pengemudi di departemen pramu-tamu perusahaan keluarga Jin. Namun, karena saudara perempuannya menikah dengan anggota keluarga Jin, dia dianggap sebagai orang yang moderat di departemen pramu-tamu. Biasanya, dia tidak perlu turun dari mobil, dan bahkan suka mengendarai Mercedes-Benz Maybach untuk menjemput gadis-gadis. Hari ini adalah akhir pekan, dan dia sudah membuat janji dengan pembawa acara wanita cantik untuk kencan. Tanpa diduga, di tengah perjalanan, manajer pramu-tamu menelepon dan memintanya untuk menjemput seseorang di bandara. Aurelio Lee sedikit tidak senang pada awalnya. Namun saat berpikir bahwa orang yang akan dijemput mungkin bukan biasa orang, jadi dia segera melajukan mobilnya. Tetapi tidak dia duga, orang yang akan dijemputnya adalah orang seperti Harvey York yang tampaknya bahkan tidak memiliki 2 sen pun di kantongnya. Dia melihat tiket pesawat di tangan Harvey York. Apakah dia benar-benar datang dari luar negeri? Dari mana orang liar ini berasal? Beraninya dia menghancurkan acara kencanku. Chapter 6162. Begitu dia memikirkan hal ini, ekspresi Aurelio Lee menjadi jelek. Dia melirik Harvey York beberapa kali dengan mata seperti kutu busuk. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dengan sesuka hati, membuka WeChat dan membuat video call di depan Harvey York. "Hei, aku mungkin terlambat. Tunggu aku sebentar lagi. Ingat untuk membersihkan dirimu terlebih dahulu." Saat berbicara, Aurelio Lee sengaja bersandar pada pintu Mercedes-Benz Maybach, dan membiarkan logo Maybach terlihat dalam ponsel. Melihat tanda Maybach, wanita itu segera berkata dengan manja, "Kamu akan memegang kata-katamu kan? Aku sudah mengambil cuti malam ini, hanya untuk bertemu denganmu. Kamu tidak akan membuatku menunggu di sini kan?" "Tentu saja tidak." Aurelio Lee terkekeh. "Sejujurnya, aku punya kerabat dari pedesaan, dan aku diminta untuk menjemputnya. Awalnya aku mengira dia sudah besar, dan aku sudah memikirkan memperkenalkannya kepada beberapa gadis. Tetapi..." Saat berbicara, Aurelio Lee sengaja menyepukan kamera ponsel ke arah posisi Harvey York. Wanita di sisi telepon berkata, "Ya Tuhan. Lebih baik lupakan saja dia. Kamu tahu kan, teman-temanku semuanya ditakdirkan untuk menikah dengan keluarga kaya. Lupakan kerabat yang malang ini. Beri saja dia uang untuk mengirimnya pergi, aku akan menunggumu di apartemen. Malam ini, aku akan memakai baju seksi." Begitu suara itu jatuh, pembawa acara wanita di seberang panggilan video mencium Aurelio Lee dari kamera sebelum mematikan teleponnya. Adegan ini membuat hati Aurelio Lee berapi-api. Dia berharap bisa langsung mengikuti jaringan telepon untuk mendapatkan wanita itu segera. Pada saat ini, dia tidak berniat menjemput Harvey York sama sekali. Dia memutar matanya, dan kemudian mengambil $14 dari dompetnya dan melemparkannya di depan Harvey York. "Harvey York, aku memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak punya waktu untuk mengantarmu. Ini $14. Naik taksi sendiri. Ingat, ketika kamu sampai, kamu harus tahu apa yang harus dikatakan dan tidak."
Jika kamu mengikutiku, di masa depan, aku akan melindungimu di perusahaan. Saat berbicara, Aurelio Lee bahkan tidak melihat ke arah Harvey York. Dia membuka pintu pengemudi dan hendak menutup pintu dan pergi. Bok. Pada saat ini, Harvey York yang tampak acuh tak acuh, tiba-tiba menendang langsung pintu mobil. Aurelio Lee tertangkap basah, kaki kirinya terjepit pintu mobil, dan dia langsung berteriak dengan kesakitan. Dia merangkak keluar dari kursi pengemudi dengan gemetar sambil memelototi Harvey York, dan berkata dengan tajam. Bajing, kamu tidak menghormatiku. Kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Saat berbicara, Aurelio Lee bergegas dan ingin menamparkan Harvey York. Plak! Harvey York mengayunkan tangannya dan langsung membanting Aurelio Lee ke tanah. Aurelio Lee berguling-guling di tanah beberapa kali, hidungnya membiru dan wajahnya bengkak. Pada saat ini, dia bergegas ke bagasi mobil dan mengeluarkan tongkat baseball. Dia lalu mencibir. Bajing, aku akan melenyapkanmu. Pada saat ini, Harvey York dengan santai mengeluarkan ponselnya, dan memasukkan nama pada perangkat lunak Durin. Setelah itu dia berkata dengan ringan. Dari akun Durinmu, namamu adalah Aurelio Lee. Bulan ini kamu memberi hadiah jangkar kepada wanita itu senilai $42.000. Kamu berpura-pura menjadi seorang tuan muda kaya. Aurelio Lee sedikit terkejut, dan berkata, Kamu, bagaimana kamu tahu? Harvey York melanjutkan. Sumber dana dalam akunmu berasal platform pinjaman. Kamu telah menggunakan semua uangmu untuk menjemput gadis-gadis. Meminjam $42.000 dengan bunga tinggi. Apakah kamu tidak takut kamu akan ditelan oleh orang lain di masa depan? Chapter 6163. Jika aku mengirimimu pesan pribadi untuk memberitahu wanitamu itu, apakah dia masih akan menemuimu malam ini? Harvey York memandang Aurelio Lee dengan setengah tersenyum. Aurelio Lee seperti tersambar petir. Kamu bicara omong kosong. Tentu saja dia tidak akan mempercayaimu. Saat berbicara, Aurelio Lee meraung dan ingin bergegas merebut telepon Harvey York. Harvey York menamparkan Aurelio Lee sekali lagi ke tanah. Aku bahkan tahu berapa sen yang dia terima bulan ini sebagai hadiah, dan aku tahu berapa menit dia online setiap hari. Katakan, apakah dia akan percaya padaku? Kelopak mata Aurelio Lee berkedut, tetapi dia masih berkata dengan tidak percaya. Bagaimana kamu bisa tahu ini? Kamu bukanlah bos dari platform Durin kan? Plak! Harvey York menamparkan lagi. Coba tebak. Jika kamu benar, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan melakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu salah, aku berjanji, mulai besok, semua orang di Durin akan mengetahui tentang ini, termasuk tindakanmu yang sudah menggunakan mobil mewah perusahaan. Saat berbicara, Harvey York duduk di kursi belakang mobil. Kelopak mata Aurelio Lee melompat. Dia hanya dapat pamer di media online karena dana pinjamannya dan kendaraan mewah milik perusahaan. Dalam 2 bulan terakhir, dia sudah menghabiskan seluruh uangnya untuk beberapa pembawa acara yang berbeda-beda. Tapi masalahnya, bagaimanapun juga, itu adalah pinjaman. Dan dia hanya menjadi donatur teratas sekali saja. Ini adalah pertama kalinya dia membuat janji dengan pembawa acara selebriti internet, dan dia harus memanfaatkannya untuk makan daging. Semuanya akan buruk baginya, jika Harvey York menghancurkan semuanya. Memikirkan hal ini, Aurelio Lee menekan amarah di hatinya, lalu masuk ke mobil, dan menjadi pengemudi yang baik dengan wajah cemberut. Melihat Aurelio Lee mengendarai mobil dengan ugal-ugalan dan membunyikan klakson dengan liar, Harvey York tidak peduli. Jika kecelakaan mobil terjadi karena ini, dia pasti akan aman dan sehat, tetapi apa yang akan terjadi pada Aurelio Lee akan tergantung pada takdirnya sendiri. Pada saat yang sama, Harvey York tidak repot-repot untuk terus peduli pada seseorang seperti Aurelio Lee. Berdasarkan kebiasaan Aurelio Lee, jika dia terus meminjam uang, dia akan berakhir dalam jangka waktu sebulan lagi. Jadi mengapa dia harus membuang-buang energi untuk orang-orang seperti ini? Setelah meletakkan telepon, Harvey York melihat ke jendela. Wolsing, sebuah kota kuno dengan sejarah ribuan tahun, dan juga adalah inti dari negara Ha. Dibandingkan dengan gedung-gedung tinggi di Mordu lainnya, Wolsing lebih klasik dan elegan. Jika dikatakan bahwa Mordu adalah kota kaya baru, maka Wolsing adalah tempat yang benar-benar kaya dan kuat dengan warisan yang mendalam. Di tempat ini, 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno bersaing satu sama lain. Banyak orang-orang dari luar negeri juga melakukan segala kemungkinan untuk mencapai jurang yang tak terduga ini. Multi-jutawan legendaris mungkin tidak bisa membuat heboh di tempat ini. Harvey York juga melihat dunia bisnis yang paling makmur di Third Ring Road, di mana juga terdapat banyak gedung tinggi, dan setiap gedung mewakili sebuah kelompok dengan kekuatan yang mengerikan dan latar belakang yang mendalam di balik layar. Dalam informasi yang diberikan oleh Yvonne Xavier,
Aliansi Bisnis Negara H dapat dengan jelas memimpin kelompok-kelompok yang mengakar ini dan menetapkan aturan komunitas bisnis negara H sampai batas tertentu. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa presiden dari Aliansi Bisnis Negara H adalah raja dari komunitas bisnis negara H. Inilah sebabnya, setelah presiden kontemporer mengumumkan pengunduran dirinya, semua pihak di Dewan bekerja keras, tetapi Harvey York yang akhirnya mengambil keuntungan. Namun, Harvey York juga tahu bahwa tawaran ini mungkin tidak mudah diambil. Misalnya, Leighton Xavier yang dikenal sebagai wakil presiden pertama, tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Chapter 6164. Cheat. Tepat ketika Harvey York memikirkan hal ini, mobil berhenti di pintu masuk sebuah restoran mewah kelas atas. Ada banyak tempat serupa di Walsing, dan itu adalah tempat yang orang biasa tidak akan berani menginjakkan kaki di sana. Dan Gare Pavilion di depannya adalah yang terbaik di antara mereka. Ini adalah tempat legenda di Walsing. Generasi pertama dari Gare Pavilion adalah koki kerajaan istana di dinasti Cambuk. Bagi banyak orang, datang ke Gare Pavilion untuk makan adalah sesuatu yang bisa dinikmati seumur hidup. Harvey York tidak dapat membayangkan bahwa Mandy Zimmer akan mengatur tempat seperti itu untuk dirinya. Tapi dia tidak berbicara omong kosong dan langsung turun dari mobil. Tuan Muda York, Departemen Pramutamu baru saja mengirimiku pesan. Nona Zimmer yang akan menjamumu malam ini. Orang-orang penting dari dunia bisnis Walsing akan menemanimu. Mereka sedang menunggumu di kotak VIP, silahkan. Sekretaris Nona Zimmer juga mengatakan bahwa mereka berada dalam kemacetan lalu lintas. Kamu bisa pergi ke kotak dan minum teh dulu. Aku akan mengurus barang bawaanmu. Pada saat ini, Aurelio Lee mengubah sikapnya sekarang. Di satu sisi, Harvey York sudah memberinya pelajaran, yang membuat hidungnya dan wajah memar. Di sisi lain, dia memiliki beberapa tebakan tentang identitas Harvey York. Dan yang paling penting adalah Mandy Zimmer yang secara pribadi mengundang Harvey York malam ini. Meskipun Aurelio Lee tidak tahu apa hubungan antara Harvey York dan Mandy Zimmer. Tapi identitas Mandy Zimmer terlalu tinggi. Cukup bahwa Mandy Zimmer akan menjamu Harvey York secara pribadi, itu sudah berarti terlalu banyak. Pada saat ini, Aurelio Lee hanya berharap Harvey York dapat mengabaikan para penjahat kecil seperti dirinya. Kalau tidak, dia yang mengaku sebagai pemimpin di Departemen Pramutamu, mungkin memiliki hidung yang buruk kali ini. Namun, Harvey York mengabaikan ketekunan Aurelio Lee, dan mengurus barang bawaannya sendiri dan berjalan ke Gare Pavilion. Petugas di pintu melihat Harvey York mengenakan pakaian biasa dan ingin mencegatnya, tetapi saat melihat bahwa dia turun dari Mercedes-Benz Maybach, setelah ragu-ragu dan dia akhirnya tidak melakukan sesuatu untuk menghadangnya. Setelah Harvey York menemukan seorang pelayan dan menanyakan lokasi kotak Sky, dia membawa barang bawaannya ke pintu kotak Sky, dan mengetuk pintu dengan sopan. Oh, itu pasti Mandy dan yang lainnya. Pada saat ini, suara tawa datang dari balik pintu. Hari ini Nona Zimmer mengundang kita makan enak. Ketika orang besar memesan makanan, jangan menunjukkan belas kasihan. Juga, Mandy mengatakan bahwa ada tamu terhormat malam ini. Aku mendengar bahwa tamunya sepertinya laki-laki. Saat mereka tertawa, pintu segera terbuka. Segera setelah itu, seorang wanita mengenakan congsam dengan wajah cantik dan tampak berusia 27 tahun muncul di depan Harvey York. Dia memiliki senyum di wajahnya, tetapi saat dia melihat Harvey York, senyum di wajahnya langsung membeku. Setelah itu, wanita itu melirik pergelangan tangan Harvey York tanpa sadar. Saat melihat Rolex yang compang camping, dia tertegun sejenak, dan kemudian saat melihat Harvey York mengenakan pakaian biasa dan membawa barang bawaan di tangannya, dia bahkan lebih terdiam. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mendengus dan menatap Harvey York dengan jijik. Salah tempat, kamu mungkin mengetuk pintu yang salah. Harvey York mengabaikan mata pihak lain, tetapi berkata dengan ringan. Apakah ini kotak VIP? Betul sekali. Pihak lain berkata tanpa sadar. Mandy memintaku untuk datang ke sini. Saat berbicara, Harvey York dengan santai melirik bagian dalam kotak melalui layar.